Hai, apa kabar kamu hari ini? Makasih ya udah mau nyempetin waktu di channel Relapse, obrolan ruang, psikologi, praktis. Aku pengen kita ngobrol santai aja, dari hati ke hati. Topik hari ini mungkin agak sedikit berat kalau kita bawa pakai logika, tapi bakal terasa ringan kalau kita bawa pakai rasa. Pernah nggak sih kamu ada di satu titik di mana kamu ngerasa, kok kayaknya gue udah habis-habisan ya sayang sama orang. Tapi ujungnya kamu malah dikasih luka. Akhirnya muncul pertanyaan besar. Mana yang lebih penting? Belajar cara mencintai atau belajar cara ngelepasin? Jujur, aku sering banget baca komentar atau dengar cerita tentang hubungan yang kandas. Di tengah usaha kalian buat tenangin diri, ada satu pertanyaan yang kayak kaset rusak muter terus di kepala. Dia sekarang ngerasa apa ya? Dia nyesel gak sih udah nyakitin gue? Dia pernah kepikiran gue lagi gak? Dengerin aku ya. Ngerasain itu semua tuh manusiawi banget. Walaupun kita tahu kita harus jalan terus, ada bagian kecil di diri kita yang pengen tahu isi kepala dia. Bukan karena kita pengen balik, tapi karena kita butuh jawaban buat nutup luka itu. Jadi, ayo kita bedah bareng-bareng di sini. Kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran. Sebenarnya apa sih yang dirasain orang setelah dia nyakitin orang yang tulus sama dia? Banyak yang ngira mereka itu dingin, gak punya hati. Tapi faktanya, secara psikologis, banyak orang yang justru merasain rasa bersalah yang hebat. Cuma masalahnya, penyesalan itu seringnya datang telat. Pas kamu udah jauh, pas keadaan udah gak bisa balik lagi, baru deh mereka kepikiran pas lagi sendirian. Tapi gini, kita harus objektif. Gak semua orang nyakitin itu karena mereka jahat dari lahir. Gak ada orang yang bangun pagi terus mikir, hari ini gue mau hancurin hati si A. Kadang itu kejadian karena akumulasi hal-hal kecil. Komunikasi yang macet, asumsi yang gak pernah dilurusin, luka masa lalu. Mereka bawa sampah dari hubungan lama ke kamu. Nasihat yang salah. Banyak orang belajar hubungan dari sumber yang gak sehat. Pernah denger kan? Jangan terlalu perhatian, nanti dia ilfil. Strategi-strategi bodoh kayak sengaja ngilang atau jaga jarak, itu seringnya malah jadi bumerang. Mereka pikir itu cara buat bikin hubungan awet. Padahal di sisi kamu ngerasa diabaikan dan gak berharga. Jadi, penyesalan mereka itu nyata. Tapi seringkali mereka udah gak tahu cara benerinnya gimana, karena udah terlanjur rusak. Nah, ada kemungkinan kedua yang lebih bikin gregetan. Dia bener-bener gak sadar kalau dia nyakitin kamu. Ini sering banget kejadian. Bayangin, kamu luka parah, kamu nangis di kamar, tapi kamu diem. Kamu berharap dia punya kekuatan super buat baca pikiran kamu. Sementara di sisi dia, karena kamu gak ngomong, dia ngerasa semua baik-baik aja. Dia tetap bercanda, tetap santai. Akhirnya kamu makin sakit hati karena nganggep dia gak peka. Psikologi hubungan itu kuncinya di komunikasi, bukan tebak-tebakan. Tiap orang punya bahasa yang beda. Ada yang butuh diomongin halus, ada yang harus straight to the point. Kalau kamu gak pernah buka suara, dia gak akan pernah tahu ada yang terluka. Tapi ada tapinya nih. Kalau kamu udah ngomong, udah jelasin berkali-kali, tapi dia tetap gak ada usaha buat berubah atau adjust, nah itu baru sinyal bahaya. Itu tandanya dia emang gak mau berusaha buat hubungan ini. Oke, kita masuk ke bagian yang paling pahit. Aku pengen kamu dengerin ini baik-baik, tapi jangan dimasukin ke hati sebagai kesalahan kamu. Ada tipe orang yang emang, maaf banget, gak peduli. Mereka masuk ke hidup kamu bukan buat bangun masa depan, tapi cuma buat ambil apa yang mereka butuh. Validasi, ditemenin pas sepi, atau sekedar kenyamanan sesaat. Di mata orang yang niatnya emang gak bener, ketulusan kamu itu gak akan pernah terlihat spesial. Jadi berhenti tanya, gue kurang apa? Kamu gak kurang apa-apa. Kamu cuma kasih mutiara ke orang yang gak ngerti cara ngerawatnya. Ingat ya, kamu gak bisa maksa orang buat berubah. Kamu bukan bengkel buat memperbaiki karakter orang lain. Yang bisa kamu kontrol cuma diri kamu sendiri. Berhenti cari perhatian dari orang yang gak punya niat buat ngasih itu. Itu bukan tanda kamu lemah kalau kamu pergi. Itu justru tanda kamu kuat karena kamu tahu kapan harus berhenti.
Teman-teman, kadang rasa sakit itu bukan cara hidup buat nyiksa kamu. Kadang rasa sakit itu adalah alarm buat bangunin kamu dari mimpi buruk. Tanpa momen pahit itu, mungkin sampai sekarang kamu masih terjebak sama orang yang salah. Kalau kamu nanya soal closure atau penjelasan dari dia, jujur aja, nggak semua cerita punya penutup yang rapi. Jangan nunggu dia minta maaf baru kamu sembuh. Closure yang paling hebat itu datang dari penerimaan kamu sendiri. Semua yang kamu rasain sekarang, bingung, sedih, kesel, itu valid. Jangan buru-buru pengen kelihatan kuat. Nikmatin prosesnya, tapi jangan menetap di lukanya. Kamu berharga tanpa harus ngebuktiin apa-apa ke siapapun. Suatu hari nanti, kamu bakal nengok ke belakang dan bilang, oh, ternyata gue harus ngelewatin badai itu buat sampai ke pelabuhan yang setenang ini. Makasih ya udah nemenin obrolan ini sampai habis. Jaga diri baik-baik. Jangan lupa hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Kadang perasaan itu menipu, tapi harga diri kamu bakal nuntun kamu ke tempat yang layak buat kamu. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Sehat selalu ya. Bye. Bye-bye.